Jadi teman-teman, ini adalah senyawa yang kita miliki, kemudian ditembak dengan elektron berenergi tinggi. Nah, ini salah satu ikatan yang ada di sini, ini nanti akan berubah ya. Akibat tembakan itu, akan terbentuk ion molekuler. Jadi ini kan ion molekuler adalah sesuatu yang bermuatan positif ya. Oke. Nah, yang bermuatan positif inilah yang kemudian akan terbaca atau terdetek oleh MS. Kalau kita menggunakan ion source-nya elektron impact. Jadi diingat-ingat yang bermuatan netral atau yang bermuatan itu akan terdetek ya. Oke, ada yang bocor. Ya, lanjut ya. Oke, ini tadi. Jadi ini molekul organiknya kemudian akan terbentuk kation. Kationnya kation radikal ya. Jadi masih ada radikalnya di sini, ada titik satunya ini. Saya lanjut saja ke mekanisme ini. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau kita punya senyawa organik, kita bisa melihat elektron mana atau ikatan mana yang atau atom mana yang diserang lebih dulu oleh elektron energi tinggi tadi. Yang pertama adalah atom yang mempunyai pasangan elektron bebas. O, N, Cl, Br, dan kawan-kawannya. Kemudian yang kedua, kalau ada ikatan pi atau ikatan rangkap. Nah, yang urutan ketiga, jadi ini berdasarkan urutan prioritas ya. Yang ketiga atau urutan terakhir itu baru ikatan tunggal. Jadi kalau ada ikatan rangkap sama tunggal, maka yang diserang lebih dulu adalah yang ikatan rangkap ya. Oke. Lanjut, mekanisme fragmentasinya. Ini dulu di organik sudah pernah teman-teman pelajari ya, yang homolisis berarti kan sama, pecahannya sama, masing-masing membawa radikal ya. Kemudian yang heterolisis itu ke salah satunya. Kemudian yang ini hemi-heterolisis. Jadi akan terbentuk radikal dan ion yang bermuatan positif. Jadi ini mekanisme fragmentasinya macamnya seperti ini. Oke. Nah, MS ini dapat digunakan untuk membedakan isomer ya. Jadi misalnya ada beberapa isomer gitu ya. Di sini dicontohkan ada 2 hidroksi benzoic acid, kemudian 3 hidroksi benzoic acid sama 4. Nah, dengan MS ini bisa dibedakan. Dari mana? Tentu dari pola fragmentasinya. Kalau hanya dari ion molekulernya itu tentunya sama. Karena BM-nya kan sama kan ya. Ini kan cuma beda posisi ikatannya, 2, 3, sama 4. Tapi kemudian dari pola fragmentasinya, teman-teman bisa membedakan struktur senyawa yang satu dengan yang lainnya. Oke. Ini ya, ini contoh MS dari asam salisilat. Asam salisilat itu merupakan salah satu bahan untuk pembuatan aspirin ya, teman-teman. Pembuatan aspirin. Nah, ion molekulernya atau ion induknya, kita lihat di sini ada 138 ya. Kemudian teman-teman perhatikan dari 138 ini loncat menjadi 130. Berarti berkurang berapa? 138 menjadi 120 berkurang berapa? Halo, suara saya kedengaran nggak sih? Kok sepi ya? Terdengar Bu, 18. Oke, 18 ya. Pertanyaan saya lebih lanjut. Kalau berkurang 18, kira-kira fragmen apa yang lepas?
18 itu apa sih yang lepas kira-kira? Yang BM-nya 18 apa? H2O. H2O bisa. Kemungkinan lain? H2O itu 18, benar. H2O ya, kemungkinan yang lepas. Oke. Kemudian coba hitung lagi. Dari 120 menjadi 92. Berkurangnya berapa? 28. Ya, 28. Coba cari pecahan yang berkurang, yang BM-nya 28. Fragmen yang BM-nya 28. Apa kira-kira? Nih, bisa dilihat di sini nih kalau ini dari OC6H4CO+, kemudian ini kira-kira itu apa yang lepas? CO. Ya, 12 ditambah 16 ya, 28 ya. Oke, jadi dari 120 ke 92 itu di sini ada lepas CO. Nah, teman-teman nanti kalau ketika membuat fragmentasi itu urut ya. Maksud saya nggak selalu urut juga sih. Dia cara menentukan. Jadi begini, bisa jadi dari 138 ini langsung loncat ke 92. Itu pola fragmentasi yang pertama. Dari 138 ini bisa loncat, bukan loncat, lepas berapa? 18 tadi ke 120. Jadi bisa jadi pola fragmentasi itu nggak selalu urut sekuensial gitu loh. Berupa urutan ini dari 138, 120, 92, kemudian urut gitu. Nggak selalu. Bisa jadi ada jalur yang lain. Sehingga dalam satu senyawa itu teman-teman bisa mengusulkan banyak pola fragmentasi. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami atau ada yang ditanyakan dulu? Dari maksud saya dari bermacam-macam jalur fragmentasinya itu maksud saya. Mungkin ini lebih jelas ya kalau pakai ini. Oke, ini contoh-contoh ini contoh. Jadi ada 1000 jalan ke Roma kalau ini ya. Oke, teman-teman perhatikan. Kita punya senyawa dengan BM 102 ya, namanya 2-etoksibutana. Kemudian, oke, coba teman-teman perhatikan dulu. Kita mulai dari yang ini, kehilangan CH3. Berarti 102, ya, ini kan sudah ada warnanya kan ya? Gampang kalau ini. Lepas CH3, berarti lepas ini. Berarti berkurang berapa BM-nya? Kalau lepas CH3. Oke, 15, betul. 102 dikurangi 15 berapa? Ayo, silakan kira-kira. Ya. Suaranya nggak kedengeran di saya. Berapa? Nggak kedengeran. 87, Bu. 87, Bu. Oke, 87. Nah, berarti di bagian yang ada tanda tanyanya itu, teman-teman bisa menuliskan M per Z-nya sama dengan 87. Kemudian digambarkan struktur yang sudah kehilangan CH3. Jadi cuma dari ini ya, C-nya 1, 2, 3, 4, 5. C-nya cuma 5 dari ini. Yang CH3-nya kan sudah lepas. Oke, kemudian sekarang. Oh, ini sudah dijawabkan ya? Ini mah cuma bolak-balik nih. Ya, kemudian ini teman-teman, jadi nanti digambarkan seperti ini ya. M per Z-nya sama dengan 87. Kemudian gambarkan rantai sisanya. Ya. Nah, di sini ternyata 87 itu ada 2 macam ya. Ini hilangnya sama enggak nih kira-kira? Coba yang atas kita cek. CH3, CH2, CHO, CH2, CH3. Yang ini CH3
Ya, CH2, CH, CH3. Oke. Ini hilang berapa ini? Kalau yang bawah. Kayaknya itu enggak 15 deh. Oke, yang 87 ini ya. Hilang tadi CH3. 87, iya, oke. Sekarang lanjut yang ini. Jadi yang tersisa itu hanya tinggal rantai CH3, CH2, CH, CH3 ini. Berarti yang lepas apa ini? Ini kayaknya bukan 87 nih, teman-teman. Itu lepas berapa itu? Yang hilang, yang bawah hilang 29. Oke, 29 itu dari mana nih, Mah? Ini C2H5. O-nya juga hilang loh. Kalau hanya C2H5, itu benar 29. Tapi ini O-nya juga hilang loh. Nah, ya kan O-nya juga hilang. Oke, berarti kalau yang di sini 29 ditambah O. O itu berapa? BM-nya. 16, Bu. 16. 29 tambah 16 berapa? 45. Oke, berarti yang di sini ini hilangnya 45 ya. 102 dikurangi 45 hasilnya 57, Bu. ya 57. Ini bukan 87 ya, teman-teman. Tak ganti sisanya. Ini berarti 57. Oke, nah ini dituliskan tadi yang lepas adalah OC2H5 ya. Sekarang lanjut. Yang ini, kalau dia kehilangan CH2 CH3, ini yang tadi disampaikan Imah itu. Ini kan 29 ya, berarti. Berarti rantai sisanya apa kalau ini? 102 dikurangi 29. Berapa? 73, Bu. Ya, 73. Struktur yang masih tersisa apa berarti kalau ini? Sini. Yang masih sisa berarti CH3, CH2, CH, O, masih ada O ya, kemudian CH3. Ya kan? Ya, CH3. Oke. Nah, ini kebalikannya, teman-teman. Kalau muncul puncak di M per Z 29, berarti yang lepas berapa? Tinggal dibalikan ya sebenarnya. Sebenarnya fragmentasi itu ya cuma wolak-walik sih. 73, Bu. Ya, yang lepas 73 berarti rantai yang besar ini kan ya, yang lepas dari CH3, O, CH, CH2, CH3 lagi. Gitu. Oke, jadi ini yang tadi saya maksudkan ya. Ini kan bisa lepas 15, 29, 45 dan seterusnya. Jadi ada banyak jalan menuju fragmentasi yang kecil-kecil ya. Tidak harus urut juga. Jadi bisa jadi yang tadi saya sampaikan tidak harus selalu urut dari 138, 120, 92. Enggak selalu. Bisa jadi dari 138 langsung ke 92. Bisa juga. Nah, terus kuncinya apa? Kuncinya pecahan atau fragmentasi yang teman-teman usulkan itu harus logis. Nah, itu batasannya itu. Yang penting logis. Jadi teman-teman boleh mengusulkan banyak jalur, banyak mekanisme fragmentasi, tapi harus logis ya. Kuncinya itu. Oke, bentar. Oke. Sampai di sini sudah terbayang atau masih ada pertanyaan untuk fragmentasi?
Bentar, WA-nya saya matikan biar nggak mengganggu. Oke, apakah sudah terbayang atau masih ada pertanyaan untuk fermentasi? Cukup jelas? Kalau jelas saya lanjut. Cukup jelas, Bu. Kalau masih ada pertanyaan, yo nanti saya coba jawab. Nah, oke. Tadi saya katakan fragmentasi, ketika teman-teman membuat fragmentasi itu kan harus logis. Yang logis apanya maksudnya? Yang logis itu pecahannya. Ini adalah beberapa contoh pecahan-pecahan yang mungkin lepas atau yang mungkin terbentuk. Jadi tadi teman-teman sudah membuktikan sendiri kan ya, itu kan bolak-balik kan ya. Misalnya lepas 29 berarti sisanya 73. Kalau lepas 73 berarti sisanya adalah 29 gitu. Nah, ini adalah beberapa pecahan yang common itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Yang Apa, Bu? Bahasa Indonesia pecahan apa? yang apa ya? Ya, bahasa Indonesianya apa? Pecahan yang common gitu yang umum ya. Bisa diterjemahkan umum ya. Oke. Ya, Bu. Ya, jadi ini pecahan-pecahan yang umum dijumpai ya. Dan pecahannya itu harus logis. Maksud saya, contoh, misalnya lepas hanya C saja. Itu kan tidak mungkin. C itu kalau mau lepas nggak mungkin sendirian. Dia mesti gandeng H. C itu bisa lepas sebagai CH2. Ya, berarti 12 ditambah 2H, 14. Berarti ada pengurangan massa sebesar 14. Atau dia lepas sebagai CH3. Gitu. Nah, kalau H itu masih mungkin bisa lepas sendirian mungkin. Ya. Tapi kalau O sendirian itu biasanya jarang terjadi. Jadi O itu biasanya gandeng temannya. Nah, maksud saya gitu. Jadi pecahan-pecahan yang logis, yang common, yang umum, yang biasa muncul di MS itu maksudnya seperti itu. Kenapa fragmentasinya itu harus logis? Dan ini memang pecahannya banyak sekali, teman-teman. Jadi harus buka kepean. Ya kan? Oh ya, Faiz mau bertanya. Silakan. Tadi Sudah, Bu. Itu yang tadi itu pertanyaan logisnya tuh. Tapi kok kirimnya ke Siska salah, nggak ke Ibuan. Oh, lalalala. Saya jadi curiga malah. Oke. Sudah terjawab ya, Faiz? Ya, Bu, sudah. Ya. Oke. Jadi ini untuk pecahan yang logis ini teman-teman memang harus buka buku. Saya sudah mengirimkan bukunya Sopo? Silverstein belum ya? Kayaknya sudah belum ya? Masih saya lali ya? Karena ngajar di 2 kelas. Belum, Bu. Masa belum? Maafkan saya. Belum. Iya, Bu, Oke. belum. Belum ya? Ya. Nanti saya coba kirimkan ya. Tapi diwaca ya, nek dikirim ya. Jadi aku nek ora diwaca ki. Pasti, Bu. Atau dijadikan bantal itu lebih enak sih memang ya. Oke, nah biasanya kalau untuk ujian membaca spektra, teman-teman boleh buka kepean tapi hanya 1 lembar. Jadi maksud saya pecahan-pecahan ini kan nggak mungkin dihafalkan ya, ngapain juga dihafalkan gitu. Jadi tulis aja, bikin tabel sendiri, kemudian ditulis di kertas. Nah nanti itu bisa untuk open selembar kertas gitulah ketika ujian. Ini MS itu kalau MS kepeannya, saya malah ngajari bikin kepean toh. Jadi kalau MS teman-teman bikin kepeannya adalah pecahan-pecahan yang biasa pecah jadinya, yang common, yang dijumpai di MS ya. Contohnya ini hanya sebagian kecilnya, sebagian besarnya nanti saya kirimkan. Terus kalau mau buat kepean, kalau untuk NMR, teman-teman, apa ya NMR kepean ora ono kalau NMR itu. Karena datanya sudah di sana semua kalau NMR. Paling teman-teman kalau mau bikin kepean juga itu yang IR. Jadi kalau lupa daerah bilangan gelombang sekian itu punyanya siapa, nah itu boleh bikin kepean deh. Karena kita tidak sedang menghafal ya, tapi kita menginterpretasikan spektra.
Jadi buka selembar kertas itu boleh. Nanti saya tolong diingatkan ngirim yang Silverstein ya. Itu buku andalan. Tapi memang membacanya harus penuh kesabaran. Cuma katanya orang kimia itu kan lebih sabar daripada orang memancing kan ya. Orang memancing itu kalau kata dosen saya juga, dosen kimia. Jadi sabarnya orang kimia itu melebihi orang mancing. Kalau orang mancing itu kan sudah pasti kemungkinan dapat ikan. Orang kimia itu kadang sudah ditungguin berapa hari, diharapkan dapat kristal gitu ya. Ternyata setelah berhari-hari nggak muncul kristalnya. Kemudian mengulang lagi. Nah, itu makanya dikatakan orang kimia itu lebih sabar daripada orang yang memancing. Ya, ada bahasa Inggris. Bisa juga di bukunya Pak Harjono mungkin ada ya, pecahan-pecahan MS itu ya. Ya, Silverstein-nya bahasa Inggris, tapi kalau hanya ini kan bahasa Inggris yang umum, bahasa Inggrisnya kimia itu kan ya cuma itu saja sih, nggak masalah. Malah teman-teman sekalian latihan ya, karena nanti kan diminta skor, kalau mau munakosah itu skor apa ya? TOEIC sekarang ya, TOEIC, TOEFL, yang teman-teman harus ambil di pusat bahasa itu loh. Nah itu kan butuh pembiasaan juga, masa mau ujiannya bahasa Inggris, latihannya bahasa Indonesia kan ya, nanti nggak nyambung. Oke, lanjut. MS itu juga bisa digunakan untuk membedakan isotop. Masih ingat kalau Cl itu punya isotop ya? Cl, Br, saya ingatnya itu sih yang paling ini. Contohnya di sini nih. Cl itu kan ada yang 35, ada yang 37. Kemudian kelimpahannya itu yang satunya 75%, yang satunya 25%. Nah, ini kalau menggunakan MS kelihatan. Jadi misal contohnya ini CH2Cl. Sama-sama CH2Cl, tapi yang satu muncul sebagai Cl35, yang satu muncul sebagai Cl37. Nah, ini dua-duanya akan muncul kalau di MS. Ya. 49 ditambah 51 itu kan 2 kan? Berarti kan pas selisih antara satu isotopnya Cl dengan isotop yang lain itu kan selisihnya 2. Nah, ini kelebihannya MS juga. Jadi MS itu bisa digunakan untuk mendeteksi isotop. Terus kalau ada pertanyaan nanti ketika fragmentasi, yang mana yang mau dipakai itu terserah. Yang penting kan sama-sama Cl. Teman-teman mau pakai Cl yang 49 boleh, Cl yang 35 boleh, yang 37 boleh. Artinya ketika melakukan fragmentasi, teman-teman boleh memilih M per Z misalnya dari 64, mau loncat ke 49 boleh, mau loncat ke 51 boleh. Toh potongannya juga Cl ya. Gitu. Oke. Nah, ini beberapa contoh isotop ya. Cuma kalau C, karena kelimpahannya itu kecil, yang C13 ya. Jadi di MS itu biasanya, kalaupun muncul puncak itu kan seperti titik aja di bawah. Karena kecil sekali loh, 1,1%. Kalau tadi CL itu kan perbandingannya 75-25 ya, masih mending. Kalau ini 1,1%, kecil sekali. Oke. Ini beberapa guidance apa ya? Panduan sedikit panduan. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita bicara isotop, misalnya Br, maka selain ditemukan pada puncak M+, akan ditemukan puncak kedua di M+2. Begitu juga dengan yang Cl. Kenapa? Karena isotopnya muncul semua. Nah, kemudian ada yang disebut dengan aturan nitrogen. Jadi aturan nitrogen ini mengatakan kalau N itu ada, maka M plus-nya itu akan berupa nomor yang ganjil. Kalau ada 1N ya, ini maksudnya. Kalau ada 1N berarti BM-nya itu akan berupa angka yang ganjil.
Oke. Itu secara umum, ini nanti baca aja. Ini yang tadi saya sampaikan, model tandemnya GCMS sama LICMS. Kemudian, ya, ini ringkasannya. Jadi kalau di MS tidak ada absorpsi atau emisi cahaya. PM-nya yang bisa ditentukan itu hanya membutuhkan jumlah sampel yang kecil. Kemudian tadi, elektron yang berenergi tinggi ini menyebabkan putusnya ikatan. Yang tadi sudah ada di atas, macam-macam fragmentasinya. Kemudian dari pola pecahan atau pola fragmentasinya, dan kelimpahan relatifnya, itu kita bisa memperkirakan atau mengelusidasi struktur molekulnya. Oke, kira-kira itu. Apakah ada pertanyaan? Ini masih basicnya ya, nanti detail fragmentasinya saya kirimkan di grup saja ya, saya carikan yang agak, di Silverstein sini ada, tapi tebel saya nggak yakin akan dibaca semuanya, tapi minimal kalau yang Silverstein teman-teman bisa membaca pecahan-pecahan tadi yang biasa ditemukan. Terus nanti Silverstein itu juga untuk bekal kalau teman-teman mau lanjut ke studi S2 ya. Biasanya buku andalannya itu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kita kuliah tinggal minggu depan ya? Terus ujiannya kan awal Juni ya. Ujian itu sekitar tanggal 6 ke sana kalau nggak salah. Untuk semua minat. Untuk yang minat organik biasanya ada. Kalau yang Silverstein itu. Ya, untuk organik. Karena yang sering pakai kalau elusidasi struktur itu biasanya orang-orang organik. Kalau orang-orang material itu nanti penentuannya beda lagi. Saya nggak bisa cerita banyak karena saya bukan orang anorganik, nanti daripada salah. Gitu. Oke. Ya. Kemudian kita kuliah satu kali lagi. Saya sambil menghitung tanggal ya. Nah, minggu depan itu saya kemungkinan akan ada di luar kota, teman-teman. Terus nggak yakin apakah bisa mendapatkan WiFi. Jadi nanti mungkin saya nitip ke koordinator kelas ya untuk penugasan dan lain-lainnya untuk kuliah yang tanggal 24 itu, kuliah yang terakhir. Untuk latihan soal saja sih yang 24 itu. Supaya Baik, Bu. Supaya apa? Jadi kalau di anak-anak teknik mesin itu ternyata ada yang namanya muscle memory ya. Jadi tangan kita itu kalau terbiasa mengerjakan sesuatu, nanti seperti otomatis gitu loh. Jadi informasi itu belum sempat diproses sampai di otak, tangan itu sudah kayak bergerak sendirinya. Nah ternyata itu alami, itu secara natural terjadi. Kemudian itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang teknik mesin ketika mereka merancang suatu alat gitu. Saya tahunya itu malah dari anak mesin, bukan dari anak kedokteran yang muscle memory itu. Nah, itu mengapa teman-teman ketika praktikum juga dilatih memipet, itu kan sepertinya latihannya sepele kan ya? Memipet, terus titrasi, dan seterusnya. Karena itu sebenarnya sedang melatih muscle memory. Gitu. Termasuk kalau teman-teman rajin latihan soal itu kan latihan mengerjakan, latihan menulis, dan seterusnya nanti kan menulis itu juga lebih lancar. Menulis apapun ya, termasuk menulis cerita, menulis apapun wis. Enggak cuma nulis skripsi loh, kalau nulis skripsi nanti kalau saya mencontohkan nulis skripsi nanti serem nanti. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Faiz, apakah masih ada pertanyaan? Cukup Bu kayaknya. Oke. Ya, Dian sudah. Ya. Baik, teman-teman. Karena ini pertemuan tatap muka yang terakhir untuk semester ini ya, untuk mata kuliah ini. Jadi sekaligus saya closing sekalian deh. Karena meskipun kita masih bisa berkomunikasi lewat WA Group ya. Kalau WA Group kan buka terus. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, teman-teman menemukan soal,
yang perlu didiskusikan silahkan di-drop di grup, karena kalau grup itu kan buka 24 jam meskipun balesnya entah kapan-kapan kalau pas slow ya. Tapi bukanya kan 24 jam. Itu kayak supermarket 24 jam gitu. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya selama 1 semester ini ya. Untuk ujian akhir, nanti kisi-kisinya adalah teman-teman jelas menentukan struktur suatu senyawa. Jadi pertanyaannya nggak akan jauh-jauh dari elusidasi struktur. Membaca spektra jelas, mulai dari UV. Kalau UV ya berarti teman-teman menuliskan transisi apa yang terjadi. Kalau UV ya. Kemudian kalau IR, kalau transisi apa yang terjadi itu kan kuncinya, kalau dia punya ikatan rangkap berarti kan paling-paling transisinya dari N ke P antibonding atau P ke P antibonding. Cuma itu pilihannya. Karena yang bisa dibaca oleh UV itu kan hanya kromofor. Kromofor itu kan gugus tidak jenuh. Hati-hati kata kuncinya adalah tidak jenuh. Ya. Jadi transisi yang diperbolehkan di UV, kalau yang dari sigma ke sigma antibonding itu kan forbidden, terlarang ya. Jadi transisi yang diperbolehkan, transisi yang mungkin itu biasanya dari N ke P bonding, ke antibonding sama P ke P antibonding. Ini ada yang tanya, sebentar. Dari awal, iya Adam, karena membaca spektra itu harus empat-empatnya ya. Bisa sih sebenarnya kalau teman-teman menggunakan NMR saja bisa. Tapi NMR-nya itu harus yang frekuensinya sudah yang 600-an lebih, 600 MHz lebih, plus menggunakan NMR yang 2 dimensi, itu bisa memperkirakan struktur kalau itu. Jadi NMR itu sebenarnya bisa digunakan secara mandiri, tetapi pengukurannya tidak bisa hanya sekali. Jadi kalau semacam melihat molekul gitu, NMR itu harus memotretnya secara keseluruhan. Makanya tidak bisa hanya sekali. Tapi secara teori bisa. NMR bisa digunakan secara mandiri. Tapi kalau spektro yang lain nggak bisa. Jadi kalau teman-teman menggunakan IR, ya hanya akan dapat informasi tentang gugus fungsi. UV ya cuma macam transisinya saja. Kalau untuk penentuan struktur ya, beda lagi kalau nanti secara kuantitatif yang teman-teman pelajari di instrumen, itu kan bisa untuk menentukan kadar kalau UV. Nah, NMR itu yang memang paling powerful ya, masih paling powerful. Kemarin terakhir kita sudah diskusi, bisa menentukan berapa jumlah H milik dia, jumlah H-nya tetangga, kemudian dari pola splittingnya juga bisa diprediksi berapa jumlah N tetangganya kan ya. Terus kalau dari MS, data yang didapatkan adalah BM, berat molekul, kemudian teman-teman diharapkan bisa membuat fragmentasinya. Mungkin itu dari saya. Saya minta maaf kalau selama mengantarkan teman-teman mempelajari elusidasi ini banyak kekurangan ya. Tapi saya berharap ini bisa memotivasi teman-teman untuk belajar lebih banyak lagi. Tolong nanti diingatkan yang Silverstein, mungkin salah satu bisa mengirimkan emailnya ya. Kayaknya kalau di WA terlalu besar, jadi harus pakai email. Nanti di drop aja di grup emailnya, saya email segera supaya saya nggak lupa. Oke, ada tambahan lain dari teman-teman? Dari PJ kelas mungkin? Tidak ada? Cukup? Kalau cukup kita akhiri ya. Minggu depan teman-teman siap-siap dengan penugasan berarti ya. Tapi boleh nyicil bikin KPA dulu untuk ujian ya. Yang tadi saya sampaikan KPA-nya silakan disiapkan. Jadi bukan open book tapi open selembar kertas. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.